Gak ada di dunia ini makhluk yang kaya, yang senang, yang hebat, yang kuat selain daripada Allah. Kalau dia masih butuh kepada Allah, dia belum lagi kuat, belum lagi kaya. Ada orang kaya gak butuh angin, milik siapa? Ada orang kaya gak butuh air. Kalau dia tidak butuh air, tidak butuh angin, berarti ada dua Allah kita. Kalau dia masih butuh, fakir, itu belum kaya, belum kuat, belum hebat. Berarti jelas dalam hal ini yang kaya itu hanya Allah, yang kuat itu hanya Allah. Kenapa timbul selalu persoalan dalam hidup? Karena ketika timbul persoalan hidup itu dia sudah tidak butuh Allah, sudah tidak fakir Allah. Dibuat persoalan oleh Allah masalah dalam hidupnya agar dia itu terus butuh Allah. Dibuat persoalan dalam hidup, Allah memperingatkan agar kau tetap butuh. Apapun persoalan yang timbul dalam kehidupan kita, itu semua teguran Allah agar kita terus senantiasa ingat dan butuh akan Allah. Itu wa antumul fuqara'u ilallah dalam Al-Quran. Kamu itu adalah fakir di hadapanku, butuh. Gak ada orang yang gak butuh Allah. Tatkala kita menyadari kita butuh Allah, itulah orang yang dekat kepada Allah. Yang kelima, innama ilallah fi kulli syai'. Tobat kembali kepada Allah fi kulli syai', dalam banyak hal, dalam segala hal. Tetap harus kembali. Inabah itu ada 3. Tobat itu kembalinya seseorang atau kembalinya kita dari maksiat ila ta'at, kembali dari perbuatan yang maksiat kepada perbuatan yang ta'at. Itu namanya tobat. Tobat itu kembalinya orang berbuat maksiat kepada perbuatan yang ta'at. Kalau inabah itu tobat juga, tobat inabah. Ini kembali juga artinya, tobat juga. Tapi tobatnya dari orang yang lalai hatinya kepada Allah. Tatkala 2 menit hatinya lalai kepada Allah, dia terus istighfar kembali. Itu namanya tobat juga. Inabah namanya. Itu tobatnya tadi kaum syar'i, artinya orang awam dari maksiat kepada taat. Kalau inabah ini tobatnya orang ma'rifatullah, yang orang yang arif billah. Itu tatkala hatinya lalai kepada Allah, cepat dikembali. Itu namanya inabah. Ada lagi berikut namanya awwab. Ini tobatnya para nabi-nabi yang hatinya itu tidak ada hal apapun, makhluk apapun dalam hatinya selain Allah itu. Karena hati itu bukan untuk dimasuki oleh benda atau makhluk apapun kecuali dari Allah. Karena qalbul mu'minin baitul, qalbul mu'minin baitullah. Hatinya orang mukmin itu adalah rumah daripada Allah. Gak mau dia dimasuki oleh benda apapun selain daripada Allah. Segala hal selain Allah itu tidak ada dalam hatinya. Inilah al-tawbah. Jadi ada 3 tobat itu. Pertama tobat, yang kedua inabah, yang ketiga al-tawbah. Baru untuk menjaga kehambaan terus kita senantiasa kepada Allah. Yang keenam as-sabru ma'allah fi kulli syai'. Sabar kita
fi kulli syai', dalam segala hal. Dalam nanti satu hal ini kita sabar, dalam banyak hal kita nggak sabar. Atau dalam banyak hal kita nggak sabar, dalam hal sabar. Tetap juga artinya tidak sabar. Sabar inilah nampak mudah tapi sulit untuk diaplikasikan. Tak kala kita dihadapkan kepada maksiat, kita sabar, selamat. Ditingkatkan Allah lagi, dihadapkan kepada taat. Dalam kebaikan kita dihadapkan kepada sabar. Udah baik kita dihadapkan lagi, dipancing-pancing orang untuk berbuat tidak baik, tetap kita bertahan untuk berbuat baik. Itu namanya sabar dalam kebajikan. Ditingkatkan Allah lagi, as-sabru ma'an nikmah. Digoda lagi dengan sabar terhadap nikmat. Karena di sini banyak orang gagal. Tatkala dihadapkan kepada nikmat, kekayaan, kesenangan, lalai dia akan kesabarannya. Gak sabar lagi dia hidupnya. Tingkatkan Allah lagi, namanya as-sabru ma'allah. Itu sulit. Sabar senantiasa terus bersama Allah. Ini dia. Ini cara menjaga kehambaan kita kepada Allah agar senantiasa terus kuat. Sudah berapa biji? Anak. Mau berapa biji? Sudah cukup sih. Wah, kuat. Sekarang aja tinggal ngarang saja. Yang berikutnya, al-inqita' ilallah ma'a fi kulli syai'. Putuskan hatimu kepada yang lain, Allah putusannya. Fi kulli syai', dalam banyak hal. Putuskan. Jangan nanti kita kembalikan, kita putuskan. Hati kita tetap, kalau kita susah kita balik. Hati lagi senang kita nggak kita balikkan.